Oke, nah, hari ini adalah hari yang, terakhir di fast track ya. Nah jadi, teman-teman semoga sih kemarin itu udah, dapet ya mulai dari, ketika awal gimana kita melakukan sales cycle ya, mulai dari kita buat list nama, kemudian melakukan approaching, kemudian juga, building rapport, bangun hubungan gitu ya dengan, orang yang kita akan prospek atau orang yang akan kita rekrut. Kemudian lagi kita mulai presentasi ya, buat proposal, trial closing ya, sampai dengan mereka closing, atau kalaupun misalnya kita akan ajak mereka ke bisnis ini, sebenarnya sama aja prosesnya, baik selling ataupun rekrut. Bedanya adalah ketika kita melakukan yang namanya proses selling ya, kita, ngobrol ke dia, mengedukasi dia untuk dia punya, produk terbaik lah gitu ya, untuk, memproteksi ya, melindungi keuangannya dia ya, aset-asetnya dia, biar tidak hilang kalau terjadi resiko. Sedangkan kalau kita melakukan yang namanya rekrut ya, itu sebenarnya sama aja dengan kita, mau membangun, membesarkan bisnis kita. Jadi kita mengajak, partner bisnis yang lain ya, teman-teman kita untuk mereka pun buka, tokonya gitu ya, kayak kita punya Indomaret. Nah, kalau di bisnis, Prudential ini sebenarnya persis sama gitu loh dengan bisnis, franchise yang lain ya, misalnya Indomaret, Alfamaret gitu ya. Bedanya di sini kita nggak perlu modal aja, dibanding dengan kalau Indomaret, Alfamart itu kan lumayan besar ya, modalnya gitu, bisa sekitar 400 juta, 500 juta gitu kan ya. Nah, tetapi perlakuannya sama gitu kan, perlakuannya yaitu di mana kita di sini sebagai master franchise dan kita bisa buka franchise-franchise yang lain. Nah, kabar baiknya adalah semua omset, eee misalnya Indomaret atau outlet-outlet yang di bawahnya kita sebagai master franchise itu dihitung Prudential sebagai omset total kita dan dia akan bayar seluruhnya ya ke kita juga gitu ya, persis sama, dengan apa yang mereka terima. Bahkan kalau kita sudah mencapai, level, agency director itu jauh lebih besar. Nah, untuk jelasnya saya mulai aja. Nah, sebenarnya ya kenapa kita di Prudential ini ya, di GPS United Prudential ini kita memang fokus ya, untuk kita ada di kuadran kanan. Ya seperti kita ketahui ini adalah, cash flow, kuadran ya, cash flow pada seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki gitu ya. Jadi dia mengatakan si Robert Kiyosaki ini bahwa sesungguhnya ya, orang-orang atau people ini bagaimana mereka mendapatkan uangnya, mendapatkan kekayaannya itu dibagi atas 4 kuadran. Nah, yang paling, kiri yaitu kuadrannya employee, di mana employee ini ya, dia punya keterbatasan, yaitu, apa namanya, dia tidak bisa, mengatur waktunya dia sendiri ya. Jadi waktunya itu benar-benar udah dipatok oleh perusahaan, ya. Jadi dia tidak punya kendali untuk mengendalikan waktu, time, dan juga mengendalikan income dia sendiri. Artinya apa? Ya, kalau misalnya perusahaan hanya bilang, "Ya udah, kamu digaji sekian ya." Misalnya dia dikasih 10 juta ya. Sebaik apapun dia bekerja ya, kalau dia masih di level, misalnya dia di level supervisor ya, ya udah segitu aja dia terima. Kalau dia mau naik level bisa nggak? Bisa ya. Tapi tergantung dari kebijakan perusahaan, atau kalau mau ya dia pindah ke perusahaan lain. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi dia nggak bisa dengan cepat untuk menaikkan income-nya ya, misalnya dari 10 juta menjadi 15 juta, itu nggak bisa secepat itu ya. Nah, itu level ya employee. Makanya kalau berdasarkan, bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant ya, employee ini sebenarnya menurut dia adalah kasta terendah gitu ya. Kenapa dia bilang kasta terendah? Karena, orang-orang yang berstatus sebagai employee, ya sebagai karyawan itu mereka benar-benar tidak kuasa, tidak mempunyai, satu, apa namanya ya, kuasa ya untuk mengatur waktu dia sendiri dan juga, berapa income yang dia ingin dapatkan. Nah, kuadran kedua itu adalah self employee ya, self employee ini contohnya misalnya kayak dokter, notaris gitu ya, kemudian lagi, pengacara, lawyer ya. Kenapa dinamakan self employee? Nah, mereka ini, apa namanya, secara kasta ya, itu jauh lebih tinggi daripada employee. Kenapa? Ya dia bisa, mengatur ya, mengatur untuk waktunya. Jadi dia tahu kapan dia harus ketemu klien ya, dia bisa mengatur income-nya, ya dia bisa atur prioritas yang mana aja klien-klien yang mau dia dahulukan gitu ya. Berarti kan bisa aja misalnya,
di bulan ini dia income-nya misalnya 10 juta, bulan depan bisa nggak jadi 20 juta? Bisa gitu ya, tinggal nanti bagaimana caranya dia cari klien aja gitu loh. Nah teman-teman sebenarnya ya ketika kita ya, bergabung di Prudential GPS United, ya sebenarnya kita itu, bukan sebagai employee. Makanya di sini itu tidak ada yang namanya salary, ya gaji itu nggak ada, karena status kita bukan sebagai employee. Status kita di sini waktu awal join itu adalah business associate gitu ya, atau seorang financial consultant ya. Mirip kayak dokter gitu ya, mirip kayak notaris ya, pengacara. Makanya kita adalah self employee, di mana uang itu, ya pendapatan kita itu sangat ditentukan dari aktivitas. Sama aja sebenarnya kayak dokter kan. Jadi kalau dokter itu kan beda-beda income-nya. Ada dokter yang income-nya itu 100 juta per bulan. Ada dokter yang kecil income-nya bisa aja 10 juta per bulan. Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan pasti adalah aktivitas ya, klien gitu. Semakin banyak si dokter yang 100 juta ini dia punya banyak pasien ya, oh dia operasi di sana sini gitu ya, dan operasinya itu cukup berat gitu ya. Nah, itu dia dapatkan income yang gede. Sama aja sebenarnya ketika seseorang, baru bergabung gitu ya sebagai financial consultant di Prudential persis banget kayak dokter gitu ya. Nah, jadi kalau dia melakukan aktivitas dengan rajin gitu ya, dia ketemu dengan klien-klien dan juga dia dapetin yang namanya big cash gitu ya. Artinya sekali nasabah bayar misalnya 10 juta per bulan. Nah, itu kan dia dapatnya gede. Ya persis sama ya kayak dokter. Nah, di kuadran ketiga ya yang lebih tinggi lagi di sini adalah business owner. Ya, kenapa dia kastanya lebih tinggi? Karena business owner itu dia bisa mengatur waktu dan mengatur pendapatannya ya. Misalnya kalau dia seorang pemilik usaha gitu ya, dia hari ini sebulan ini dia mau liburan di Bali gitu. Bisa nggak? Ya bisa banget ya, nggak ada yang bisa marahin dia. Coba kalau employee nggak bisa kan ya, dia tergantung dari aturan perusahaan. Nah, begitu juga business owner ini bisa untuk, mengatur pendapatannya dia. Bagaimana caranya? Tinggal dia naikin omset aja. Misalnya dia tahu nih, income-nya dia 1 bulan itu bisa net masuk ke dia ya, sudah dipotong gaji karyawan, bla 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 gitu ya. Itu misalnya, 50 juta gitu bulan ini. Kalau dia mau bulan depannya itu naik jadi 70 juta bisa nggak? Bisa, gimana caranya? Ya dia naikin aja omset dari perusahaan ya. Dia tambah misalnya orang-orang salesnya, dia tambah, kapasitas mesin, misalnya dia punya pabrik gitu ya. Nah itu contohnya business owner. Nah kasta yang tertinggi itu adalah investor ya. Nah jadi kenapa investor ini adalah kasta yang tertinggi? Karena dalam hal ini untuk seorang investor ya, dia bukan lagi bekerja untuk mencari uang ya, tetapi bagaimana uang yang sudah bekerja untuk dia gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena investor ini sudah punya banyak sumber ya. Jadi misalnya karena uangnya banyak ya, dia tinggal invest aja. Misalnya dia beli properti gitu ya, dia beli apartemen, beli ruko, tinggal dia sewain, dia beli rumah kos-kosan ya, dia bikin hotel gitu kan. Nah, dia nggak usah terlibat di dalamnya gitu, tapi dia invest uang di dalamnya, uangnya diputerin ya, ataupun bisnis sehingga dia mendapatkan uang dari situ. Artinya ya inilah, mesin-mesin ATM si investor itu gitu loh. Jadi uang inilah yang bekerja untuk dia gitu. Nah, kita semuanya pasti pengennya jadi investor ini gitu loh, di mana, kita, bisa lebih baik lagi untuk mengatur waktu kita gitu ya, ditambah juga dengan uang ya, kalau kita mau nambah uangnya tinggal kita puterin aja gitu, modal gitu loh ya. Makanya nggak heran kalau orang bilang, "Kenapa sih orang kaya makin kaya?" Gitu ya. Ya ini alasannya karena mereka uang yang sudah bekerja untuk mereka gitu loh ya. Nah, jadi sekali lagi ini alasan utamanya gitu ya, kenapa kita, mau untuk, bergabung di Prudential. Tujuannya kita adalah pasti untuk menjadi seorang business owner dulu ya, business owner, tapi kita lewati dulu sebagai self employee. Karena kalau kita nggak lewati sebagai self employee nanti kita bingung ya, ataupun juga kita bisa nih lakukan dua-duanya. Begitu kita business owner, ya kita tetap sebagai financial consultant ya. Nah, ujungnya adalah kita menjadi seorang investor ya. Nah, kita bisa lihat nanti Angga kapan-kapan kalau kamu main ke Jakarta atau kamu bisa lihat gitu ya, mungkin di video awal saya testimoni gitu ya, banyak di GPS United yang masih muda-muda itu mereka memang udah invest di mana-mana ya. Jadi kebayang nggak kalau misalnya masih muda, masih lajang,
income 50 juta, 70 juta per bulan gitu, GPS United banyak yang kayak gitu ya. Nggak mungkin kan dihabisin semua. Nah, dikemanain duitnya? Pasti mereka invest ya hampir setiap tahun gitu ya, atau minimum 2 tahun sekali lah. Pasti banyak tuh anak-anak di GPS United tuh nambah aset ya. Misalnya mereka beli ruko lagi gitu ya, atau mereka beli rumah lagi gitu kan. Nah, atau mereka main di saham gitu ya, seperti itu gitu loh. Jadi uangnya itu berputar lagi kayak bola salju makin lama makin gede. Nah, ini tujuannya kita gitu loh. Makanya kita sarankan untuk ayo bertahan gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ya jangka panjang bisnis ini itu sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan gitu. Kita jangan ngelihat susahnya gitu loh. Ya itu memang kita mesti lewati gitu loh sebagai business owner ya. Kita mesti berpikir strategik ya, kemudian kita mesti kreatif nih. Gue mesti bagaimana lagi nih ya. Makanya saya selalu bilang ya seperti di awal-awal itu tadi, core-nya bisnis ini, inti utamanya itu adalah list nama ya. Itu kayak kita punya, satu Indomaret, Alfamaret, ada rak-rak barang di dalamnya ya. Nah, nggak mungkin kan rak barang kita itu isinya kosong melompong gitu lah, kita mau jualan apa gitu ya kan. Nah, ketika kita punya rak barang berisi barang ya, kita undanglah untuk orang-orang itu untuk datang belanja di toko kita. Nah, persis sama kalau kita udah punya list nama ya, kita tahu siapa-siapa aja yang akan kita ajak ngobrol ya, kita temui sehingga mereka tertarik ya dengan konsep-konsep yang kita tawarkan. Tapi itu baru tahap awal, karena sebenarnya duit gedenya ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan outlet kita, master outlet kita itu untuk punya lagi cabang-cabang di mana-mana ya. Nah, kalau seandainya ya ada yang bilang, "Aduh susah lah ya di Prudential saya balik lagi deh menjadi karyawan," gitu ya, sayang banget gitu kalau kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat di sini ya, kalau misalnya seseorang dia mulai dari staff gitu, terus dia mau menjadi seorang top manager ya, top manager itu tidak mudah gitu ya, dia mesti naik dulu menjadi staff senior ya, itu pun juga kalau dia cukup beruntung ya. Naik lagi jadi junior manager, manager ya, menjadi GM lah misalnya kayak gitu. Ada nggak yang bisa cepet? Ada, tapi tidak banyak orang yang bisa capai itu ya. Dan belum tentu juga kalau orang itu misalnya dia pinter di sekolahnya dia, di tempat kuliah dia, dia otomatis nggak kayak begitu ya. Kayak kita kuliah dulu kalau banyak nilai A-nya itu berarti cum laude gitu ya, nggak kayak gitu kalau di dunia pekerjaan. Banyak faktor gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa misalnya contohnya gini, kalau seorang staf dia baru masuk ya, anggaplah, dia digaji misalnya aja ya 5 juta gitu. Nah, berapa lama sih untuk dia menjadi seorang GM? Anggap aja di perusahaan tersebut gaji GM-nya itu adalah 50 juta gitu ya misalnya. Dari 5 juta menjadi 50 juta itu dia butuh berapa tahun gitu ya, kalau dia menapaki karir, tahun demi tahun itu pasti lama banget gitu ya. Nah, beda banget kalau nanti kita di Prudential gitu ya, nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, jadi saat ini kalau teman-teman ya pengen ya untuk memiliki penghasilan yang besar di usia muda, kenapa sih kita, ingin mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya? Nah, karena masih muda gitu loh, justru karena masih muda, energinya besar gitu ya, kesempatannya besar, sehat ya, lakukanlah yang terbaik gitu loh di usia muda gitu. Kebayang nggak? Misalnya, 10 tahun lagi ya, misalnya saat ini, usia kita anggaplah misalnya 27, 28 ya, 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi income kita ya itu udah misalnya 200 juta gitu ya. Nah, kita bisa compare gitu loh dengan teman-teman, sebaya kita ya, misalnya aja 10 tahun kemudian kita sama-sama nih masuk company ya, 10 tahun lagi ya paling mungkin dia di company-nya baru jadi, manajer, senior manager, GM. Kebayang nggak gaji GM 50 juta dengan kita yang 200 juta misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah, perbedaannya ya. Saya tidak bilang bahwa bisnis di Prudential itu adalah, bisnis yang mudah gitu loh, ya cukup challenging, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena sudah begitu banyak anak-anak muda ya, terutama di Chipass United itu terkenal banget, ya isinya itu 80% anak muda yang sukses ya di usia muda ya. Nah, asalkan tahu caranya, bertahan gitu ya, dan bersama-sama karena pasti terus akan didampingi oleh mentor dan coach gitu ya. Nah, kemudian juga kalau, pengen ya, bisnis ya, tapi, nggak punya modal yang besar gitu ya, dan misalnya juga baru lulus pengalaman kerjanya,
belum banyak, ya nggak mungkin pengalaman kerjanya belum banyak, tiba-tiba mau pengen gaji 50 juta ya. Berarti misalnya 50 juta itu kan posisi-posisi misalnya udah senior manager, bahkan ada beberapa posisi yang direktur. Ya misalnya baru setahun kerja, 2 tahun kerja mau langsung lamar begitu kan nggak mungkin banget. Nah, tapi kalau di bisnis prudensial ya, kita pengen dalam 2 tahun bisa nggak saya dapat 50 juta? Bisa, bisa banget gitu ya. Tapi kita juga ada step-stepnya, yang penting ikutin aja step-stepnya gitu. Terus kemudian kalau pengen karir cepat, menambah wawasan, jaringan ya, terus juga memenuhi gaya hidup. Nah, ini kita dapatkan semua di Prudential. Seperti yang saya sebutkan di awal-awal video saya, bahwa sebenarnya kan kita menginginkan adanya keseimbangan ya, balance of life ya, di mana kita ada financial wealth gitu ya, kemudian time wealth ya kan, terus kemudian physical wealth ya, dan social wealth gitu ya. Jadi kita lebih enjoy gitu. Kenapa? Karena waktu kita bisa atur gitu ya, lebih fleksibel. Bukan free time ya, tapi flexible time gitu. Terus kemudian energi kita cukup banyak, kita masih bisa olahraga, tapi kita juga masih bisa untuk melayani misalnya nasabah dan yang terutama membangun tim kita gitu. Waktu dan lokasi kerja yang fleksibel. Ya benar banget karena dengan adanya sistem online terutama di Prudential ini, sangat dimungkinkan untuk orang-orang yang misalnya contoh sekarang ya, misalnya kayak saya kan di Jakarta ya, contohnya saya bersama-sama dengan Angga gitu, saya support Angga walaupun Angga di Surabaya, tapi Angga itu adalah toko saya ya, misalnya seperti itu. Angga ada toko saya, jadi saya punya satu toko lagi di Surabaya misalnya. Terus saya punya toko lain misalnya di Medan, itu contohnya. Ya demikian pula nanti Angga gitu. Misalnya punya teman atau orang-orang yang terakhir juga lewat LinkedIn, ternyata dia ada di Ambon gitu, atau ada dia di Padang ya, walaupun nggak pernah bertemu muka langsung ya di awal-awal, tapi ternyata tokonya Angga yang ada di Padang ini sangat jauh berkembang, omsetnya berkembang gitu ya. Nah, itulah luar biasanya bisnis kita gitu ya. Nah, inilah di Prudential gitu ya. Bisa kita dapatkan apa yang kita pengen. Misalnya pengen untuk jalan-jalan ke luar negeri ya, pengen gadget terbaru ya, pengen beli mobil yang terbaru gitu ya, pengen beli rumah untuk orang tua, ajak mereka umroh misalnya, apapun itu sebenarnya bisa kita dapatkan. Makanya yang paling penting juga di Prudential itu, makanya kenapa saya selalu bilang sih ya, saya tanyakan gitu, sebenarnya apa sih goal yang ingin dicapai gitu, misalnya dalam setahun pertama, dalam 3 tahun pertama ya. Kenapa? Karena kalau orang punya goal ya, dia pasti ingin capai apa yang dia inginkan itu gitu ya. Nah, sama seperti saya juga begitu gitu loh ya. Ketika saya ingin satu goal gitu ya, saya berusaha untuk tahu bagaimana ya caranya ya. Contoh misalnya gini, saya pengen pergi ke Surabaya ya. Ketika saya pengen pergi ke Surabaya dari Jakarta Surabaya, itu kan banyak pilihan ya. Saya bisa naik pesawat, saya bisa naik kapal laut, saya bisa naik kereta, saya bisa naik mobil, naik sepeda, jalan kaki bisa nggak? Bisa banget ya. Sama juga dalam hidup ini gitu ya. Yang penting kita tahu dulu goal kita gitu ya. Misalnya kita punya goal sebelum umur 30 tahun ya, income saya itu eee, udah sama dengan usia saya gitu. Jadi begitu, ini minimum ya, minimum misalnya kayak gitu ya. Misalnya ketika saya berumur 30 tahun gitu ya, income saya udah sama dengan usia saya, gitu contohnya. Jadi minimum udah dapat 30 juta tuh per bulan di usia 30 tahun. Atau bisa nggak saya bilang bahwa, ketika saya usia 30 tahun, income saya itu, 2 kali umur saya, bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Jadi ketika saya umur 30 tahun, ya income saya 60 juta gitu. Nah, tapi kan kita mesti pikir nih, gimana nih caranya ketika saya umur 30 tahun, income saya 60 juta ya. Macam-macam nih, boleh saya kerja lagi nih sebagai karyawan, atau boleh nggak saya bisnis makanan, boleh. Tapi kan kita tinggal lihat nih, misalnya kita mau buka outlet makanan nih di mall gitu kan. Nah, kita lihat nih berapa apa namanya modalnya dia berapa ya, sewa sewa apa namanya, sewa tempat di mall itu berapa, berapa dia bisa dapat dalam, sebulan, setahun. Bisa nggak dalam waktu 5 tahun ya, income-nya dia misalnya sebulan itu berapa gitu langsung naik gitu ya, menjadi 60 juta, contoh begitu. Nah, faktor-faktor itu perlu kita pertimbangkan dan berapa banyak orang yang sukses ya. Nah, karena menurut saya faktor ini penting banget. Ini juga yang menyebabkan kenapa saya dulu berani ya untuk tinggalin
pekerjaan saya ya udah sebagai, senior manager ya, untuk tinggalin, puluhan juta gaji saya dan saya mulai dari titik nol lagi, karena saya melihat gitu loh, betapa cepatnya percepatan income di Prudential ini, gitu ya. Asalkan ya modal utamanya itu adalah kita satu kuat mental dulu, kita punya goal yang jelas gitu ya, kita punya core value yang jelas untuk apa saya lakukan ini, ya kemudian saya juga, akan memprioritaskan nih, apa yang penting dalam hidup saya gitu loh. Ketika saya melihat bahwa ini penting untuk saya lakukan dengan sungguh-sungguh, ya saya prioritaskan itu gitu ya. Nah, jadi, ada nggak halangan? Ada ya, begitu waktu saya, kerja di sini, saya udah lama gitu ya, saya menikah 98 gitu ya, baru punya anak tahun 2004. Nah, waktu anak saya masih kecil gitu ya, saya punya nggak alasan untuk, ya udah saya susah nih, saya udah lama punya anak gitu ya, terus kemudian anak saya masih kecil, saya harus pergi ketemu klien, bla 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 gitu. Punya nggak saya alasan? Punya banget alasan, tapi kembali saya ingat goal saya gitu ya, bahwa kalau, hidup ini adalah pilihan gitu loh ya, kalau saya mau memberikan yang sekolah yang terbaik untuk anak saya gitu ya, ya udah nanti saya atur waktu sedemikian ya, saya cari pembantu gitu ya, yang bisa, menolong saya gitu ya, sehingga dia bisa bantu saya untuk jaga anak saya dan saya tetap jaga quality time misalnya dengan anak saya. Nah itu misalnya, jadi saya nggak boleh melihat, apa namanya ya, masalah-masalah itu menjadi penghalang untuk goal saya, penghalang untuk mimpi-mimpi saya gitu. Tapi saya cari cara, gimana caranya ya sehingga saya bisa dapat. Dan saya termasuk orang yang tipikalnya itu adalah, kalau dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Aku mau tahu kenapa dia bisa, ya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Jadi waktu saya join itu seperti yang saya sudah ceritakan mungkin ya ke beberapa teman ya, saya udah posisi tinggi ya, udah senior manager, udah dapat beberapa fasilitas gitu ya dari kantor, ke luar negeri, bla 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 gitu ya. Tapi waktu saya masuk di GPS United, saya terkaget-kaget gitu ya, income saya waktu itu sekitar, hampir 50 juta ya. Nah, kenapa nih anak muda gitu ya, jauh lebih muda daripada saya ya, income-nya udah 100 juta ya, how come gitu ya. Terus kemudian dia kok santai banget gitu ya. Wow, luar biasa dan saya lihat percepatan income-nya dia, wah ini saya mesti, jalankan bisnis ini gitu loh ya. Dan saya lihat bukan hanya satu 2 orang yang sukses ya, begitu banyak yang sukses, berarti kan ada polanya. Nah, saya tinggal mengikuti polanya aja. Nah, saya berharap teman-teman pun demikian. Jadi menurut saya kalau pemikiran kita baru, "Aduh saya susah nih ya, saya mau, ngobrol sama siapa, saya mau prospek siapa," menurut saya itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Ya kita mesti cari jalan ya, kita mesti cari jalan gimana caranya masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Kenapa? Goal saya, impian saya jauh lebih besar daripada masalah-masalah itu. Sehingga masalah-masalah itu, ya saya mesti telan aja gitu loh. Ya kayak saya mau sembuh gitu ya, kalau saya sakit, saya mau sembuh, obatnya pahit gitu, saya telan aja gitu ya. Nggak apa-apa saya telan, karena saya mau sehat. Nah begitu juga di bisnis ini teman-teman ya. Gampang nggak? Nggak mudah ya, banyak tantangannya, tapi kita jalani satu-satu ya, bersyukur ada mentor dan coach yang tunjukin jalannya, ketika ada masalah kita tahu ada solusi, gitu loh teman-teman ya. Nah, selain itu ya, hal yang mendasari kenapa juga, saya mau gitu ya untuk, benar-benar menjalankan di sini ya, di Prudential ini, karena ada 3 misinya dia yang mulia, yang cocok dengan, kepribadian saya ya, yaitu saya senang untuk membantu orang lain ya. Di bisnis mana lagi ya, ketika saya membantu orang lain ya, membantu nasabah saya, membantu tim saya untuk sukses, saya dibayar mahal. Wow, luar biasa waktu saya tahu bahwa bisnis ini luar biasa ya, misinya mulia sekali seperti itu. Saya mau gitu lakukan gitu teman-teman. Ya itu tadi saya bilang tidak mudah nggak? Tidak mudah gitu ya untuk, dijalani apalagi waktu itu posisi saya cukup tinggi gitu ya. Jadi ketika saya datang kembali ke teman-teman saya, ya apa yang saya dapat gitu loh ya. Saya udah beberapa kali cerita ya, boro-boro mereka mau dengerin ya penjelasan saya, ada juga mereka ngetawain saya, "Gila lu ya, ngapain lu jadi agent gitu ya, lu udah tinggi gitu ya posisi, lu tinggalin semuanya ya." Orang tuh kalau teman-teman saya yang ngomong saya nggak terlalu peduli teman-teman ya, karena saya pikir ya sudahlah dia kan nggak tahu apa impian saya, sebesar apa impian saya kan dia nggak tahu gitu, biarin aja dia ngomong apa. Tapi kalau yang ngomong itu orang tua saya ya, orang yang melahirkan saya, ayah saya, ibu saya, itu cukup membuat saya sebenarnya di dalam hati, aduh sedih juga ya, kenapa bisa seperti ini ya, ya seperti itu. Nah, tapi saya waktu dikasih ibu saya ngomong gitu ya, "Ngapain sih kamu ya, udah capek-capek gitu ya, kamu
kuliah di Unpad, gelar kamu akuntan, kamu auditor, kamu selalu, dapatkan yang terbaik di perusahaan gitu ya, ngapain sih gitu, apa sih yang kamu kejar gitu?" Kata ibu saya waktu itu ya. Ya saya sebenarnya ini juga ya, aduh iya ya, jangan sampailah, intinya ibu saya ini bangga banget gitu ya sama saya mungkin ya, karena saya dulu dari, daerah kemudian bisalah gitu ya di Jakarta, juga support mereka gitu ya. Jadi waktu itu saya berjanji pada diri saya sendiri ya, saya nggak boleh untuk, mundur dari bisnis ini karena saya udah putuskan dan saya mesti sukses gitu di sini. Jadi apapun rintangannya saya coba untuk uraikan satu-satu dan saya selesaikan gitu. Jadi waktu itu saya ngomong sama, ibu saya, "Mah, saya sudah putuskan bahwa, saya memang akan meninggalkan dunia sebagai employee, sebagai karyawan. Ya saya memutuskan untuk saya menjadi seorang pebisnis ya. Nah, karena saya udah lihat nih ya, dan saya memang udah coba teman-teman ya, saya udah coba, bisnis. Saya punya 2 restoran sebelumnya, kemudian saya juga punya bisnis, butik online ya, butik online itu gede juga ya, waktu itu belum ada apa namanya, belum ada, Lazada, Shopee segala macam tuh belum ada tuh teman-teman ya, dan, omset saya waktu itu gede banget ya, saya sampai dapat itu hanya dalam waktu, setahun lebih ya, hampir 2 tahun saya bisa capai tuh, sama dengan gaji saya waktu itu di perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, itu juga saya tinggalkan gitu ya, dari omset, apa, restoran saya juga tinggalkan semuanya. Kenapa? Ya karena effort-nya terlalu banyak di situ ya. Dan saya menemukan ya bahwa di bisnis inilah sebenarnya saya cocok. Kenapa? Ya karena sesuai ya dengan misi hidup saya gitu kan. Nah di sini misinya itu adalah ketika kita, membantu calon nasabah ya, nah itu luar biasa tuh teman-teman. Jadi ketika kita berhasil membantu klaimnya dia ya, kayak kemarin tuh yang saya cerita saya berhasil, membantu mengurus klaim nasabah saya ya, yang tadinya apa namanya, sedih sekali gitu istrinya ya karena suaminya meninggal tiba-tiba, anaknya masih kecil, terima 2 miliar. Lumayan nggak? Lumayan lah bagi mereka ya. Kebayang nggak kalau mereka nggak punya duit seperti itu gitu. Paling tidak si istrinya itu bisa, mengatur ya, mengatur waktunya, mengatur bagaimana dia mengelola uang itu lebih baik, sehingga yang tadinya dia udah, apa namanya ya, putus asa, "Gimana ya anak saya ini untuk dia bisa sekolah gitu, karena dia pegawai negeri dan gajinya tuh kecil banget gitu. Nah, kalau misalnya suaminya meninggal kan udah berhenti itu income-nya kan. Nah, atau nasabah saya yang lain ya, mereka harus dirawat inap gitu ya. Kemarin, ada nasabah gitu ya, anaknya dirawat inap ya. Kerjaan saya gampang banget karena di Prudential itu semuanya udah terkonek kan. Dia bilang, "Mbak Mona ini, anak saya masuk rumah sakit nih bla bla bla." Terus saya bilang, "Ya udah nggak apa-apa." "Kenapa?" "Anaknya diare." Oh mau terus saya bilang, "Mbak Fitri mau masuk rumah sakit mana?" Dia bilang, "Saya mau masuk, rumah sakit Primaya Evasari." Ya udah, nanti ke situ saya udah kasih tahu ya, caranya gampang ya, tinggal dia bawa dia kan udah install ya, install aplikasi Pulse, tinggal tunjukin barcode di rumah sakit ya. Nah, begitu udah terregistrasi, nanti Mbak Fitri langsung, kontak saya ya, saya bisa urusin ke Prudential. Nah, begitu dia kontak saya gampang aja teman-teman, saya tinggal WhatsApp aja, "Prudential nih ada nasabah saya, nomor polisnya sekian, bla 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 gini, tolong, di-take care," gitu ya. Nah, dari Prudential bilang, "Oke Bu, nanti kami bantu ya." Bla 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 bla, akhirnya dia dirawat ya, dengan pakai kartu kesehatan gitu, kartu, kesehatannya PPHP gitu yang dibayar sesuai tagihan. Nah, karena anaknya ini diare ya, besoknya itu ya udah langsung tuh karena diinfus segala macam ya, terus si nasabahnya bilang, Mbak Mona ini, anak saya udah lumayan baik kan nih gitu, saya udah mau keluar rumah sakit." "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti tolong kasih tahu ke bagian admin rumah sakit bahwa, jam berapa kira-kira dokter sudah izinkan untuk, Ibu keluar ya." "Oke Mbak," katanya. Nanti begitu dapat informasi WhatsApp saya ya, nah udah akhirnya dia WhatsApp, "Udah Mbak gini gini," saya WhatsApp lagi kan ke Prudential, "Tolong dong nasabah saya udah mau keluar nih bla bla bla," gitu kan. Nah, Prudential cepet bantu gitu. Nah, akhirnya dia bisa keluar. Nah, teman-teman, begitu dia keluar dia merasa terbantu banget. Akhirnya dia kirim lagi makanan ke saya. Saya bilang, "Nggak usah Mbak Fit, ngapain?" Nggak apa-apa," kata dia. Nah, itu teman-teman ya, seperti itu. Jadi rasanya tuh gimana gitu ya kalau kita bisa berhasil membantu gitu ya nasabah kita gitu ya. Nah, ada nggak yang waktu saya di lapangan ditolak-tolakin orang gitu ya? Banyak ya, banyak banget ya juga ditolak-tolakin, tapi itu saya tidak masukin di hati ya, karena saya udah juga belajar mengenai handling objection ya. Nanti video-video ini saya kirim ke teman-teman ya, yang penjelasan saya kemarin mengenai handling objection ya. Saya selalu berpikir gini, Tuhan itu baik kok ya, Tuhan itu baik dan dia selalu sudah tentukan ya rezeki untuk masing-masing orang gitu ya. Nah, kerjaan saya tinggal melakukan aja yang terbaik. Saya tidak tahu ya,
pintu mana yang, Tuhan bukakan untuk saya gitu, bahwa saya akan melayani satu keluarga ya. Kerjaan saya hanya mengetuk pintu aja, "Pak, Bu, boleh kita sharing nggak? Boleh nggak saya sharing sedikit ada konsep?" Itu aja kerjaan saya, ya. Kemudian dari pintu-pintu itu ada nggak yang tutup ya, maksudnya dia tutup hati ya, dia PHP segala macam, banyak nggak? Banyak teman-teman yang kayak begitu ya. Saya aja yang udah 7 tahun lebih di bisnis ini ya, masih seperti itu teman-teman. Tapi saya tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena saya merasa bahwa, market di sini gede banget ya. 270 juta penduduk Indonesia ya, yang punya polis asuransi itu baru sekitar 8%. Masih ada 92%. Masih ada 92% dari semua pintu itu gitu, dari 270 juta, itu yang belum saya datangi gitu ya. Nah, nggak mungkin saya kerjain itu sendiri, makanya saya mau sama-sama dengan tim untuk mengerjakan itu. Tugas kita ketok pintu aja gitu loh ya, nggak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir, nggak usah mikir macam-macam, tujuannya simpel aja, saya ingin menolong ya. Kebayang nggak teman-teman, kalau kita mindsetnya itu adalah saya ingin menolong, saya ingin memberi value gitu. Kalau kita ditolong sakit hati nggak? Ya nggak sakit hati lah teman-teman, kenapa? Orang saya mau menolong kok, kalau kamu nggak mau ditolong ya nggak apa-apa, yang rugi kan kamu bukan saya gitu. Saya tinggal cari pintu yang lain gitu untuk saya ketok, siapa tahu ya Tuhan bukakan jalan saya bisa melayani keluarga itu. Nah, itu teman-teman yang selalu mendorong saya, dengan misi ini. Kemudian, yang misi kedua adalah membantu diri sendiri dan keluarga ya, karena saya udah hitung gitu ya bahwa kalau kita sungguh-sungguh menjalankan misi kita di Prudential ini untuk membantu nasabah ya, Tuhan pasti buka rezeki, nanti Dia pertemukan kita dengan orang-orang yang setuju dengan konsep ini, sehingga kita akan juga terima komisi ya, ataupun tim kita yang, kita rekrut gitu ya, nanti kita akan bersama-sama bersinergi gitu ya, visinya sama, yang mereka melakukan hal yang terbaik juga, Prudential akan berikan kepada mereka sesuai dengan bagiannya dia, dan saya pun akan diberikan oleh Prudential sesuai dengan bagian saya. Simpel banget gitu, bisnis ini. Makanya kenapa saya benar-benar, serius ya menjalankannya gitu loh ya. Dan, saya berdua dengan, suami saya ya, Pak Ujang, nanti teman-teman, suatu ketika nanti akan ketemu juga dengan, beliau gitu ya di Zoom seperti ini ya, nanti bisa ngelihat gitu bahwa, bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar, layak untuk, kita jalankan gitu loh ya. Jadi, saya tidak merasa bahwa kalau saya seorang, agen asuransi itu level saya itu, kelas kedua gitu ya, kelas kambing lah istilahnya kalau di bioskop zaman dulu bilangnya gitu ya. Enggak teman-teman, justru saya ngerasa ini adalah, ketika saya agen asuransi saya bangga banget gitu. Saya bangga bahwa, dengan title ini ya saya kayak dokter aja gitu loh. Saya kayak dokter, saya bisa menolong, orang-orang lain gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini saya mau jelaskan mengenai, komisi gitu ya. Sebelumnya kan di awal video itu saya pernah jelaskan mengenai, komisi. Nah, sekarang ini saya mau sedikit jelaskan, lebih detail ya. Nah, teman-teman ya, di Prudential itu produknya tuh macam-macam ya, banyak produknya gitu ya. Nah, kemudian, utamanya kalau di Prudential itu ada 2 ya perusahaan ya sekarang ini ya, mau yang konvensional atau syariah gitu ya. Nah, kemudian masing-masing di konvensional atau di syariah ini juga masing-masing ada produknya ya. Contoh, misalnya untuk, di syariah ada Pru Cerah gitu ya, ini adalah dana pendidikan anak, yang merah itu ya, itu Pru Cinta juga itu produk, syariah. Tapi untuk pewarisan ya BCB 88 ya, ini adalah produk-produk, yang konvensional gitu ya, bukan syariah gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kenapa teman-teman perlu, memiliki, 2 sertifikasi ya, untuk AAJI itu konvensional, AASI itu syariah. Biar kan kita nggak tahu nih nasabah kita ini dia butuhnya seperti apa. Nah, kalau kita punya 2 sertifikasi gitu ya, ketika dia mau dibuatin, voucher, ya berarti kita pakai sertifikasi kita di Syariah gitu ya. Ketika dia mau dibuatin, PCB 88, ya kita pakai sertifikasi kita di Conven. Itu contohnya teman-teman ya. Nah, untuk PGB atau PSGB itu adalah, produk unit link, teman-teman ya, unit link. Nah, di dalam produk unit link ini nanti juga dia bagi gitu ya, ada yang syariah dan juga, konven gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kalau untuk produk-produk unit link ya, untuk komisi ya, di tahun pertama dia berikan 30% ya dari,
omset. Jadi misalnya nih, kita hitung omset tahunan aja teman-teman ya. Jadi contoh gini, misalnya kalau teman-teman, ada nasabahnya yang bayar premi 1 juta per bulan, kita selalu kalikan 12 ya. Berarti itu omsetnya adalah 12 juta ya. Kalau misalnya kita kumpulin gitu ya, apa namanya, dari, bulan per bulan dan dalam waktu setahun, anggaplah misalnya omset kita mencapai 200 juta ya, contohnya begitu biar gampang teman-teman ya. 200 juta ini kalau mau tahu berapa premi dikumpulin ya tinggal bagi aja 12 gitu ya. Nah, berapa nih komisi kita? Kalau misalnya 200 juta ini full kita jualan produknya itu adalah unit link ya atau PGB. Berarti totalnya itu adalah di tahun pertama kita terima 30%. Berarti kalau kita tahun 2023 jual unit link ya, di tahun ini berarti kita terima itu adalah 30% dikali 200 juta, berarti 60 juta ya, 60 juta income kita dalam tahun ini gitu loh teman-teman ya. Di tahun ini kita terima 60 juta. Nah, di tahun depan ya kita terima lagi 30%-nya untuk penjualan 2023 ya. Otomatis kalau kita jualan 2023 jualan 200 juta, 2024 jualan 200 juta, ya berapa sih income kita? Income kita ya di tahun 2023 itu 60 juta ya. Kita hitung income tahunan teman-teman ya. Kalau mau bagi bulanan ya bagi 12 aja ya. Nah, berarti di tahun 2024 kita terima 2 kali ya untuk komisi dari tahun 2023 yaitu 60 juta ditambah komisi di tahun 2024 karena kan dia selalu putarnya itu 2 tahun teman-teman ya. Berarti 60 juta tambah 60 juta itu sama dengan 120 juta ya totalnya untuk income tahunan. Kalau mau bagi bulanan ya dibagi aja 12. Nah, ditambah lagi ya, kalau di unit link ya, dia masih kasih lagi nih teman-teman di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ya. Tahun ketiga dapat berapa? Ya dapatnya 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5% ya. Itu 1 kali menjual berarti kita dapat income selama 5 tahun ya kalau di produk unit link. Gimana kalau produk lainnya? Nah, kita bisa lihat di tabel. Paling gampang kita lihat contohnya misalnya Purcinta ya. Purcinta kemarin yang saya udah sampaikan ya produknya itu adalah UP Jiwa kan ya, teman-teman juga udah tahu kan ya. Nah, kalau misalnya nih nasabah ya, anggap aja nasabah ini bayar preminya dia bayarnya ini adalah tahunan ya teman-teman ya. 1 kali dia bayar, dia bayarnya itu 20 juta gitu preminya dia bayar tahunan ya. Nah, berapa teman-teman terima? Ya, teman-teman akan terima berarti 30% dikali 20 juta ya. Teman-teman akan terima income-nya itu 6 juta di tahun ini ya. Tahun depan ya masih terima lagi nggak untuk penjualan tahun ini? Masih berapa persen? 20% tadi kali 20 juta tadi ya. Berarti 4 jutanya teman-teman akan terima di tahun depan ya. Jadi kalau jual Purcinta lagi misalnya 20 juta ya berarti di tahun depan 20% dikali dengan 20 juta tambah 30% kali 20 juta. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya cara berhitungnya. Nah, PCB 88 ya kalau kita lihat, nah ini karena Purcinta ini kan dia bayar 10 tahun, satu masa bayar aja, makanya satu aja dia punya komisi ya. Tapi kalau PCB 88 itu kan dia masa bayarnya itu ada 3 pilihan teman-teman. Dia boleh bayar, nasabah boleh bayar dengan masa 5 tahun kah, 10 tahun kah, atau 15 tahun ya. Nah, ini tergantung nih. Kalau misalnya dia pilih masa bayarnya itu adalah 5 tahun ya, berarti komisinya itu di tahun pertama 25% ya. Misalnya dia tiba-tiba langsung bayar tuh 100 juta gitu ya, karena dia 5 tahun nih. 5 tahun dia pikir, "Ah udah saya mau ambil yang terpendek aja deh." Nah, dia bayar tahunan 100 juta, berarti teman-teman langsung terima tuh 25 juta tahun ini. Tahun depannya teman-teman terima 10 juta ya dari penjualan tahun ini. Jadi kalau tahun depan teman-teman ulangi lagi menjual lagi 100 juta gitu apa namanya omset ya berarti terimanya 10% kali tadi ya kali 100 juta untuk tahun ini punya plus 25% dikali 100 juta. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, gimana kalau misalnya ada nggak nasabah dia itu hanya mau invest doang, dia nggak mau ambil asuransinya. Boleh teman-teman ya, kita ada produk namanya PIA ya, tapi saya sih biasanya tidak anjurkan nasabah untuk ini ya, karena kita fokus di penjualan proteksi. Tapi kalau dia mau bisa nggak bisa ya. Nah, komisinya di sini nggak besar ya teman-teman ya, hanya 3% ya.
ya, dan itu one time aja. Jadi kalau misalnya ada nasabah dia bilang, "Ah, daripada saya simpan duit saya di apa namanya, di deposito, saya, di Prudential aja deh, di PIA ya." Itu Prudential Investor Account namanya ya, PIA. Nah, kalau dia setor 100 juta, berarti teman-teman akan terima 3% atau 3 juta one time aja teman-teman ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau kita mau jualan perut cerah, nah itu ya, kenapa itu ada beberapa lapis ya, tergantung nih ya, berapa lama masa bayar. Contoh, kalau masa bayarnya kita 5 tahun, ya berarti 15% dan 3%, ya. Kalau masa bayarnya antara 15 tahun sampai 18 tahun, ya berarti 30% dan 10% di tahun kedua, ya. 15 sampai 18 tahun itu maksudnya gimana? Kalau misalnya, anaknya baru lahir gitu kan, anaknya baru lahir kan berarti untuk dia kuliah kuliah usia 18 kan dia butuh 18 tahun. Atau misalnya anaknya umur 3 tahun, 3 tahun menuju 18 kan berarti 15 tahun. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara membacanya ya. Nah, ini, untuk ketika kita melakukan edukasi atau kita selling ya. Ketika kita selling, kita terima yang namanya komisi. Satu kali closing ya terimanya itu adalah 2 tahun kalau dia bayar tahunan. Tapi kalau dia bayar bulanan, ya kita terimanya 24 bulan. Jadi bulan ini terima, bulan depan terima lagi, bulan depan terima lagi selama 24 bulan. Sesuai dengan persentase ini teman-teman ya. Nah, itu baru yang pertama komisi. Nah, kita sekarang ngomong nih ya mengenai bonus ya. Nah, kenapa ini bonus ini penting banget gitu. Makanya teman-teman usahakan ya di dalam 1 tahun itu kita mencapai minimumnya gitu ya. Minimumnya omset untuk bisa terima bonus itu adalah 100 juta ya, 100 juta berarti dari Januari kemarin sampai dengan nanti 31 Desember ditotalin nih omset kita ya. Sekali lagi ini adalah omset tahunan. Jadi kalau mau tahu berapa total preminya ya yang terkumpul, misalnya mau dihitung bulanan tinggal dibagi aja 12 gitu teman-teman ya. Nah, berapa bonus kita? Ya kita bisa lihat di sini ya, misalnya 100 juta. Nah, 100 juta ini kita hitung dulu KTP-nya itu maksudnya apa KTP? KTP itu adalah komisi di tahun pertama ya. Komisi di tahun pertama itu dihitungin itu ya karena ini beda-beda produk gitu teman-teman ya. Berarti kan apa namanya? Nanti teman-teman jual produk PCB 88 ya. Nanti kan dihitung tuh berapa komisinya. Teman-teman jual perut cinta, nanti dihitung tuh berapa komisinya ya. Teman-teman jual perut cerah, nanti dihitung gitu ya. Atau mau teman-teman jual unit link, dihitung gitu ya. Atau perwarisan, dihitung semuanya ya, teman-teman ya. Nah, 100 juta hanya untuk menunjukkan itu adalah minimum omset yang perlu dipenuhi oleh seorang bisnis associate. Nah, tetapi berapa bonus yang diperoleh itu dihitung dari komisi tahun pertama gitu ya. Dan dia akan dua kali terimanya ya di tahun tahun ini ya atau setelah berakhirnya nanti Desember ya. Biasanya sih komisi tahun pertama atau bonusnya itu nanti ditransfer ya karena berakhirnya nanti tahun buku ini dengan 31 Desember biasanya bonus akan ditransfer nanti ya di Februari tahun depan ya atau sekitar awal Maret. Jadi contoh aja ya, misalnya dia omsetnya itu adalah 100 juta. Anggaplah semuanya dia jual dengan apa? Dengan Pru Cinta ya. Tadi Pru Cinta itu berapa? 30% ya. Berarti kalau dia omset 100 juta ya, di tahun pertama dia dapetin berapa tuh komisinya? 30% dikali 100 juta ya. 30% dikali 100 juta berarti terima komisinya itu adalah 30 juta. Nah, kalau dia memenuhi 30 juta ini, dia akan terima bonus. Berapa bonusnya? 25% dikali 30 juta. Berapa itu? Berarti 7,5 juta ya, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di tahun depan ya, dia terima lagi nih. Berapa yang dia terima ya? Nah, dihitung-hitung nih, 25% kali komisi tahun kedua. Komisi tahun keduanya ini Percinta berapa? 20% ya. 20% dikali 100 juta berarti 20 juta, teman-teman ya. 20 juta berarti dia akan terima nanti di tahun berikutnya lagi ya itu adalah seperempat kali 20 juta itu berarti 5 juta teman-teman ya seperti itu. Nah itu kalau omset kita 100 juta. Nah makanya kenapa penting banget ya minimum ya untuk penjualan setahun itu kita
capai yang 200 juta teman-teman. Ya kenapa, capai yang 200 juta? Karena angka persentase yang kita peroleh itu jauh lebih besar ya, 40% gitu ya. Jadi kalau misalnya, tadi ya kayak Prucinta ya, kita, jualnya semuanya deh Prucinta gitu ya, berarti kan komisi berapa? Komisinya Prucinta itu 30% kali 200 juta berarti berapa? 60 juta ya. 60 juta dikali, bonusnya di tahun pertama ini kita terima berapa? 24 juta ya teman-teman ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, saya sih selalu berusaha teman-teman ya, setiap tahun saya berusaha selalu capai yang namanya Elite Club ya. Kenapa capai Elite Club ya? Karena dapatnya jauh lebih gede sampai dengan 50%, plus lagi nanti bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Terus kemudian lagi bisa MDRT. MDRT ini adalah Million Dollar Round Table ya. MDRT ini adalah suatu penghargaan khusus ya untuk semua agen asuransi berprestasi di seluruh dunia ya. Dan biasanya itu setiap tahun ada pertemuan ya. Misalnya tahun sebelumnya di Australia, nanti dia di Amerika gitu ya, nanti di Korea, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita selalu untuk agent-agent yang apa namanya, yang berprestasi kita selalu kejar yang namanya elite club. Kenapa? Ya dapatnya komisi jauh lebih gede, bonusnya juga jauh lebih gede, belum lagi nanti dapat bonus jalan-jalan segala ke luar negeri gitu teman-teman ya. Nah, saya sih encourage teman-teman untuk, capai dulu deh ya yang core-nya itu gitu loh. Core-nya begitu udah dapat core-nya, 200 juta omset, kita naikin terus, semoga sih dapat ya yang 600 jutanya gitu. Jadi tahun depan kita akan berangkat ke Eropa, yaitu ke Milan ya teman-teman ya. Nah, saya percaya nih teman-teman kalau sungguh-sungguh ikutin ya dari arahan mentor ya, day by day gitu, teman-teman rajin untuk prospek, rajin untuk ketuk pintu gitu ya, untuk edukasi ya, untuk membagi value, teman-teman pasti capai tuh 600 jutanya. Nah, itu kalau bonus, ya kan. Jadi income kita itu pertama dari komisi, yang kedua pasti terima bonus ya, yang ketiga kita akan terima namanya overriding. Nah, overriding ini akan teman-teman terima ketika teman-teman sudah, mencapai posisi leader. Makanya kenapa di program yang saya sampaikan ke teman-teman itu, saya berharap, teman-teman, ter-encourage ya, maksud saya termotivasi untuk, bisa kejar nih sampai dengan akhir Juni, sehingga di akhir Juni ya, itu nanti teman-teman bisa promosi menjadi seorang Associate Agency Director atau AAD ya, yang di sebelah kiri tabel itu teman-teman ya. Itu level pertama leader gitu. Nah, kenapa mesti menjadi seorang associate agency director? Karena begitu teman-teman, mencapai associate agency director ya, itu kayak teman-teman udah, berhak ya untuk buka cabang di mana-mana. Jadi kayak teman-teman itu udah, kayak yang tadi Indomaret ya, udah punya, tokonya sendiri ya, master outlet dan teman-teman bisa buka cabang. Dan, dari cabang-cabang yang teman-teman buka ini ya, itu nanti, berapa penghasilan dari masing-masing outlet, teman-teman akan dapatkan persis sama komisinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dihitungnya bagaimana ya, yang pertama itu AAD ya, dia dapat 45% tambah 25%, berarti itu sekitar 70% di tahun pertama, tahun kedua 30%. Makanya biasa kita totalin aja, karena dia akan rolling terus tiap 2 tahun ya, kita anggap aja 100%. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman udah di level AAD ya, kemudian, teman-teman, ajak ya, timnya ya, ajak timnya sehingga sama-sama, untuk berbisnis, mengembangkan bisnis. Nanti si outlet A gini atau temannya teman-teman ya, yang si A ini ya, dia dapat income-nya misalnya 10 juta per bulan ya. Nah, kalau teman-teman, yang berhasil merekrut dia gitu ya, dia di bawahnya tim ya teman-teman, dia 10 juta, teman-teman udah berapa? 100% sama kan? Berarti dapat 10 juta juga dari si A. Kalau misalnya ada 5 outlet ya, ada 5 teman ya, ada 5 agent di bawahnya teman-teman, ya berarti tinggal kalikan aja. Ya misalnya rata-rata 10 juta ya, ya udah terimanya itu 50 juta. Tapi misalnya dari 5 ini ada yang 20 juta, ada yang star banget gitu ya, 20 juta. Ya udah tinggal kalikan aja berarti 40 ditambah 20 teman-teman terima 60 juta. Nah, disinilah teman-teman udah mulai create yang namanya passive income. Kenapa? Teman-teman tidak bergerak sendiri ya, teman-teman udah punya outlet-outlet yang mereka mulai mandiri, mereka bergerak ya, tetapi
berapapun income-nya, teman-teman bisa dapat juga namanya OR atau overriding. Nah, ini baru level pertama ya. Nah, di level kedua ya, teman-teman capai lagi nih omset secara total grup ya 900 juta, maka teman-teman akan menjadi seorang agency director. Berapa total agency director ya? Terimanya royaltinya itu adalah 140% ya. Kalau kita totalin ya 70 tambah 30 tambah 40 itu 140% dari income tim di bawahnya. Jadi kalau tadi teman-teman tetap punya outlet-outlet ya, grup-grup gitu ya, orang-orang di bawahnya itu income-nya dia misalnya 10 juta per bulan gitu ya, teman-teman akan terima berapa? Sebagai master outlet ya, teman-teman terima 140% dari 10 juta atau terimanya 14 juta ya. Jadi misalnya nih saya nih seorang AD ya, seorang AD kemudian saya punya tim gitu ya, misalnya saya punya tim di Surabaya ya, income-nya dia itu 10 juta, berarti dari tim Surabaya dia terima 10 juta, saya terima 14 juta ya. Kemudian saya punya tim di Manado ya, di Manado ini income-nya dia 20 juta gitu ya, 20 juta. Nah, berapa income saya dari tim saya di Manado? Nah, berarti kalau dia 20 juta, saya 140% dikali 20 juta gitu loh, kira-kira teman-teman ya. Nah, demikian selanjutnya. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja ya. Kalau teman-teman lihat ya di paling kanan itu di family tree itu sampai dengan 6 kedalaman teman-teman ya. Jadi mungkin yang teman-teman bisa kenal itu adalah orang-orang di bawahnya kita ya, kayak saya contohnya saya kenal dengan Angga, saya kenal dengan, Aya gitu ya. Nah, nanti pun Aya akan ngembangin grupnya gitu. Mungkin timnya Aya saya masih kenal gitu, si Ali, si Beni, ya siapapun itu saya masih kenal gitu ya, karena masih 2 layer di bawah saya. Tapi nanti misalnya si Ali yang di bawahnya Ayah ini dia ngembangin lagi gitu. Waduh, saya udah nggak kenal tuh teman-teman. Ya, saya udah nggak kenal juga mungkin dia di kota mana saya juga udah nggak tahu. Tetapi luar biasanya ya, ketika dia bergerak menjalankan apa namanya bisnisnya dia, menjalankan outletnya dia gitu ya. Saya pun sebagai timnya master outletnya ini saya tetap dihitung omsetnya keseluruhan oleh Prudential dan saya akan terima nih terimanya ini adalah yang standar aja ya, yang standar aja itu adalah 33% ya, 33% dari total keseluruhan. Jadi misalnya nih, total keseluruhan grup saya semuanya ya di mana-mana ya, total keseluruhannya grup saya itu totalnya setiap tahun itu terima misalnya totalnya ya itu 10 miliar misalnya omset ya. Saya dapat berapa sih dari grup saya dapatnya itu adalah 33%, berarti sepertiganya ya. Sepertiganya itu adalah 3 miliar, teman-teman. 3 miliar ya, 3 miliar itu udah royalti saya gitu loh. Jadi itu saya nggak jualan lagi teman-teman di situ ya. Maksud saya kalau saya masih mau jualan ya saya masih mau edukasi orang no problem. Tapi sudah berjalan nih outlet saya udah dari mana-mana. Udah mungkin di satu jalur ya misalnya jalurnya Surabaya itu udah 5 kedalaman, jalurnya Manado mungkin 2 kedalaman itu udah in total aja deh gitu ya. Itu kalau yang standar. Tapi kalau saya capai yang billion agency itu lebih gede lagi 45%. Kebayang nggak kalau misalnya total omsetnya ininya itu adalah misalnya 10 M ya, berarti saya terimanya 4,5 M ya per tahun gitu teman-teman. Nah, kira-kira, seperti itu ya, tabelnya ini. Nah, daripada nanti teman-teman pusing ya, ini saya kasih tahu aja ya, jangka panjang itu seperti ini. Makanya kenapa kita benar-benar fokus di Prudential ini, gitu ya, karena kita tahu kita di sini ngembangin bisnis. Kayak saya adalah master outlet, saya mau buka cabang sebanyak-banyaknya di mana-mana gitu, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang dengan posisi teman-teman di bisnis associate, kita pertama fokus dulu untuk teman-teman capai yang namanya AAD. Karena begitu teman-teman AAD, ya udah lumayan nih terima yang 100% komisi dari timnya gitu ya. Jadi kalau dari timnya terima 10 juta seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman juga terima 10 juta persis sama kayak dia ya dari satu orang. Bayang kalau 5 orang, 10 orang ya. Nah, ini saya jelaskan kembali mengenai Grande Program. Kenapa perlu ada program ini ya? Program ini ya istilahnya gini kayak teman-teman ya, kayak misalnya kayak apa namanya Kopassus ya, pasukan khusus gitu loh ya teman-teman yang ada di sini. Saya anggap Kopassus yang memang fokus ya untuk mendapatkan income yang besar. Kenapa income yang perlu income yang besar? Karena memang kebutuhannya besar gitu loh.
Nah, karena kebutuhannya besar, nggak mau lama-lama gitu loh ya, jangan kelamaan. Nah, karena mau cepat gitu ya, saya kasih tahu nih caranya gitu loh ya. Bisa nggak cepat? Bisa gitu, tapi memang kerja lebih keras ya, mental lebih kuat gitu, harus lebih rajin, itu aja sih modalnya teman-teman ya. Nah, jadi, untuk di program ini misalnya ya, teman-teman kan udah ikut sekarang ini ya, contoh di bulan Maret ya, capai omset 20 juta gitu ya. Capai omset 20 juta berarti kalau kita kumpulin, premi itu, sekitar berapa itu, sekitar 1,6 something lah ya. Jadi misalnya ada nasabah, yang bayar premi 1 juta ya, satu lagi nasabah yang bayar premi 700 ribu, ya udah berarti terkumpul itu, omsetnya ya. Terus target minimum polis ya 1. Jadi ada nasabah yang langsung bayar tuh ya, misalnya kalau dia bayar preminya 2 juta, berarti omsetnya itu adalah 24 ya, karena 2 dikali 12 kira-kira begitu. Nah, tapi di bulan Maret ya teman-teman, langsung, ajak ya teman-temannya gitu loh untuk, join di sini gitu loh. Kenapa? Karena biar cepet gitu loh, capai omset 300 juta ini biar cepet, jangan kerja sendiri gitu ya. Kita ajak, temennya gitu ya, atau ajak siapa, untuk kita udah langsung ajak dia, "Eh, mau nggak lu juga, punya kayak Indomaret?" Gitu loh. Nah, di sini kerjanya nggak, susah gitu ya, nggak sulit, asalkan lu mau aja, dan kita semuanya bisa kerja dari, handphone gitu ya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya tercapai seperti itu, misalnya aja standar 20 juta, teman-teman akan, terima komisi berapa sih? Ya, anggap aja dia bayarnya bulanan. Kalau dia bayarnya bulanan ya, teman-teman akan terima, komisi setiap bulan ya 416 ribu ya. Ini misalnya kita contohnya produknya ini adalah, yang omsetnya 25% ya, 25% itu misalnya PCB 88 lah, atau Prucinta lah, tapi tadi Prucinta 30% ya, ya kayak gitu loh teman-teman ya, kita anggap ini komisinya 25% ya. Nah, di bulan depan, di bulan depannya ya, bulan April ya, itu kita naik lagi nih, omsetnya menjadi 70 juta. Kenapa kita naik? Karena kita pengen di akhir Juni, yaitu syarat untuk naik menjadi AAD itu adalah di akhir Juni itu terkumpul omset tim ya, itu 300 juta teman-teman. Makanya kita udah bagi, oke di awal Maret 20 juta, ya karena baru kan bla bla bla, tapi di April ya 70 juta karena sudah mulai tahu gitu caranya, udah mulai rajin, terus juga sudah, ajak orang juga, jadi nggak kerja sendiri gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, apa namanya ya, orang yang suka, "Ya udah gue kerjain deh gini ya, biar gue juga nanti mau jalan-jalan gitu ke Bali." Nah, untuk target di Bali sampai dengan, akhir bulan Mei itu mesti terkumpul omset 150 ya. Makanya juga kenapa ini rada-rada gede ya, karena di bulan Mei, terkumpul omset 150 juta sehingga teman-teman nanti bisa pergi dapat, trip gratis ke Bali gitu ya. Nah, kemudian, syaratnya itu omset 150 juta plus ada 2 tim di bawahnya ya, tim di bawahnya yang sudah pecah telur ya, istilah pecah telur itu mereka sudah berhasil closing gitu loh teman-teman ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau, di bulan April ya, teman-teman pribadi, jualan pribadi itu omset 50 juta, berarti kan dari timnya itu tambahin berarti ya selisihnya itu sekitar 20 juta. Nah, dari omset pribadi aja kalau teman-teman closing 50 juta, ya teman-teman akan terima 1.041.000 selama 24 bulan ke depan ya. Nah, ditambah kan karena kan bulan Maret, eee, terima komisi, bulan April terima lagi kan 416.000 ditambah 1.041.000 terimanya 1,4 ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman, capai ya, apa namanya, persyaratan ini gitu ya, capai omsetnya dan kemudian juga capai yang, direkrutnya gitu ya. Nah, teman-teman akan terima tambahan di bulan Maret itu 500.000 teman-teman ya. Teman-teman terima 500.000 gitu sehingga yang teman-teman, dapatkan itu 916.000 ya. Teman-teman jangan dilihat dari angkanya, "Wah kecil banget ya, nggak seimbang banget dengan gaji gue sekarang." Ya memang nggak akan mungkin lah ya, teman-teman ya. Teman-teman juga lihat dong ya, teman-teman udah berapa tahun nih lulus gitu ya dari, kuliah gitu kan. Nah, nggak bisa dong, ini kan baru 1 bulan dikerjain. Nah itu gaji sekarang kan udah berapa lama teman-teman kerjain, bener nggak ya kalau kita mau apple to apple ya. Nah, terus kemudian di bulan April ya, kalau teman-teman, berhasil capai yang, omset ini ya, yang syarat-syarat ini, ya teman-teman, akan, terima lagi itu sebesar 300.000 ya, kalau, apa namanya, berhasil ya, capai
50 juta ini, terus kalau 70 jutanya tercapai, ya teman-teman akan terima lagi 800.000. Cuma 800.000 ini dibagi, siapa yang closing di bulan April itu. Misalnya 2 orang yang closing ya, ya udah 800.000 bagi 2, berarti teman-teman akan terima 400 tambah 300 ya. Itu contohnya kayak gitu teman-teman, 400-nya dikasih lagi kepada siapa yang closing, kalau 2 orang, kalau 3 orang ya bagi 3, gitu loh kira-kira teman-teman ya. Nah, di bulan Mei sama juga kayak begitu teman-temannya caranya ya naik terus gitu loh, targetnya. Nah, teman-teman jangan ngerasa, "Aduh, kenapa kayak berat," gitu, jangan dilihat secara beratnya, tadi yang saya udah bilang, ya udah deh, gue mau pergi misalnya gue mau, pergi misalnya ke Surabaya, gimana caranya biar cepet? Ya udah lu mesti naik pesawat. Oke, kalau gue naik pesawat berarti kan gue bayarnya lebih mahal dong dibanding misalnya, aku naik mobil, contoh begitu ya. Nah, karena naik pesawat itu, jauh lebih mahal ya, berarti effort-nya lebih lebih berat gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, aku bayar lebih mahal karena aku akan lebih cepat sampai dan kemudian di sana aku masih bisa lakukan bla 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 bisnis kan, bla bla bla, sehingga untungnya jauh lebih besar. Sama juga kayak begini teman-teman, jangan dilihat waduh kok kayaknya berat ya bla bla bla, tapi lihatlah ini bahwa aku mesti secepat-cepatnya promosi sebagai leader AAD ya. Oke, tunjukin deh caranya ya. Seperti ini teman-teman tinggal penuhi aja si grande ini. Gimana kalau misalnya ada yang miss gitu ya. Kalau ada yang miss tidak tercapai ya sebenarnya sih nggak ada masalah juga ya. Teman-teman tidak akan didenda gitu ya, terus atau bayar penalti nggak ada gitu teman-teman ya. Nah, cuman memang berarti teman-teman hanya terima komisinya aja ya, yang untuk cash allowance-nya belum bisa diterima kalau misalnya belum tercapai. Tapi kalau teman-teman, tetap ya di bulan Juni teman-teman tetap dapat 300 jutanya itu dan berhasil promosi, ya semuanya yang kurang-kurang itu kan totalnya semuanya 5 juta ya yang akan teman-teman terima ya dari, apa namanya, dari grande program ya. Nah, itu nanti akan dibayarkan berapa yang belum diterima. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan juga teman-teman kenapa perlu untuk promosi di akhir Juni, karena teman-teman akan dapat satu tiket ya, satu tiket gratis plus untuk tiket perjalanan, makanan, hotel, semuanya akan dibayarin oleh agensi GPS United untuk jalan-jalan ke Genting Malaysia ya, teman-teman. Nah, syaratnya apa ya, teman-teman? Kita akan, adakan, Zoom ya setelah fast track ini, kita akan, apa namanya, satu kali untuk kita ngumpul semuanya gitu ya, satu kali lagi untuk one by one. Kayak saya dengan, beberapa teman di sini kan kita kemarin ada one to one ya, untuk kita nge-review apa yang sudah teman-teman lakukan gitu ya. Jadi satu minggu kita kumpul rame-rame kayak begini di praktek itu, nanti saya kasih tahu harinya apa, tapi satu kali lagi pertemuannya itu adalah kita akan one to one ya. Jadi masing-masing orang gitu kan perkembangan progresnya kan pasti beda-beda ya. Seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang di Jakarta, saya sih berharap kita bisa ketemu ya di kantor GPS United. Jadi biar teman-teman bisa lihat nih ya setiap minggu ya ditampilin ya, berapa orang yang closing ya, berapa omset segala macam. Jadi teman-teman nanti melihat, wah ternyata sebenarnya bisnis ini nggak susah-susah juga ya. Mudah nggak? Ya saya nggak bilang ini mudah gitu, tapi nggak sulit banget kok. Buktinya banyak yang anak-anak muda gitu ya, bahkan yang baru lulus gitu, ada yang mahasiswa juga ya closing-nya gede-gede ya teman-teman ya. Nah, jadi ini contohnya income-nya ya, kalau teman-teman beda banget ya, kalau misalnya teman-teman capai 200 juta ya, 200 juta di sampai dengan bulan Juni gitu ya, itu teman-teman akan terima berserta dengan bonusnya ya, itu teman-teman terima tambahan income ya, itu 5,8 ya, itu termasuk komisi dan juga bonus 5,8 ya per bulan teman-teman ya. Tetapi teman-teman lihat dong ya, begitu teman-teman promosi di bulan Juli ya, dan lakukan lagi hal yang sama ya dengan jualan 200 juta ya, kemudian juga kita encourage teman-teman kita yang di situ juga untuk mereka juga bisa promosi dalam waktu 6 bulan ya. Nah, dengan kita kumpulin 600 juta, 600 jutanya ini bukan kita kerja kita sendiri ya, cukup kita kumpulin omset 200 juta ya, kemudian tim kita kumpulin 400 juta. Nah, itu kita langsung terima ya 14,5 juta ya, tambahan kan lumayan banget ya teman-teman ya. Kita bisa dalam 6 bulan berikutnya kita sudah langsung capai berapa kali lipat tuh ya, 2 kali hampir 3 kali lipat ya teman-teman ya, 2,5 kali lah ya, lebih besar. Nah, ini kenapa teman-teman, di Prudential itu percepatan income-nya itu luar biasa ya, bisa hanya dalam hitungan bulan itu bisa berubah 2 kali sampai 3 kali lebih banyak gitu.
ya, tapi otomatis nggak mungkin lah tiba-tiba semuanya terjadi ya, ada yang teman-teman mesti prioritaskan gitu loh ya. Nah, ini tadi caranya kalau misalnya jual, Cinta ya, seperti ini teman-teman caranya kan tadi saya udah kasih tahu ya, kalau 25% ya, kemudian 15% ya, tinggal dikali aja dengan, berapa premi orang tersebut, kemudian juga ada bonusnya. Tapi ini bonusnya ini, masih pakai yang sebelumnya, harusnya kan nanti dia bonusnya ini masih pakai yang lama teman-teman ya, di awal 2023 kita sudah ada perhitungan bonus yang baru yang tadi yang saya udah sampaikan ke teman-teman. Jadi saya skip aja ya. Nah, jadi yang sekali lagi ya saya sampaikan ke teman-teman ya bahwa BCC Prudential itu adalah bisnis edukasi ya, edukasi ke nasabah kita membantu mereka untuk punya proteksi yang terbaik. Tetapi sebenarnya yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengembangkan bisnis ini. Makanya perlu penting banget tekniknya itu adalah recruiting ya. Recruiting itu adalah kita mengajak ya, mengajak teman ya, orang-orang mungkin kita bisa ajak di LinkedIn gitu, sahabat segala macam gitu untuk mereka pun bersinergi dengan kita, mereka pun akan punya toko gitu ya, kita sebagai master outlet dan mereka buka juga outlet masing-masing dan mereka pun akan menjadi master outlet, ya buka lagi cabang di mana-mana. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya, tahapan-tahapannya agent atau bisnis associate menjadi AAD, ya menjadi AD, kemudian lagi sampai dengan 6 layer gitu ke bawah ya, gitu. Nah, sebenarnya ya kalau kita ikutin tadi yang, grande ya, teman-teman bisa capai itu ya sampai dengan apa namanya, bulan Juni gitu ya. Nah, tapi sebenarnya juga kalau teman-teman bisa nggak capai 300 juta, saya hanya selling 50 juta aja deh gitu ya, boleh aja gitu ya. Teman-teman selling 50 juta berarti ajak 5 orang temannya masing-masing 50 juta juga ya. Pokoknya totalnya Prudential nggak mau tahu deh, 300 juta aja omset di akhir, bulan Juni gitu ya. Apakah, 300 ini 6 kali 50 atau teman-teman sendiri 200, 100 dari tim, atau teman-teman sendiri 100, 200 dari tim, ya itu no problem ya. Nah ini, kira-kira, pendapatannya gitu teman-teman ya. Nah ini, potensial income-nya ya kalau kita lakukan ya. Ini sebenarnya bukan 2,5 juta kalau teman-teman jualannya tadi 200 juta ya, itu sampai dengan bulan Juni itu teman-teman dapatnya tadi berapa, 5,8 ya, bahkan jauh lebih besar ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya saat ini kalau teman-teman bilang, "Bisa nggak ya gue tuh punya income 100 juta," gitu, bisa nggak? Bisa banget ya teman-teman. Cuma tinggal berapa lama gitu loh, berapa lama untuk mencapai 100 juta itu. Ya bisalah 10 tahun ya, asal teman-teman benar-benar fokus ya, benar-benar fokus untuk, ngerekrut ya, ngembangin tim ya, di samping juga dengan tetap kita edukasi kepada, nasabah gitu loh ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya simpel ya teman-teman, tadi bikin list nama seperti yang saya udah sampaikan, yaitu, selain itu juga kita perlu yang namanya branding-nya. Branding-nya kita itu, kita, posting ya di sosmed gitu ya, posting di story, di feed gitu ya, mengenai konten-konten, edukasi teman-teman bisa cari ya di Instagram banyak banget gitu, atau di TikTok, atau di, YouTube itu banyak banget gitu ya, konten-konten itu. Jadi memang ya di bisnis ini ya kayak kita buka coffee shop aja, kayak buka Indomaret aja gitu ya, mesti buka toko gitu. Kalau mesti buka toko artinya ya setiap hari teman-teman memang perlu bercerita gitu loh. Waktunya teman-teman yang tentukan. Kalau yang masih bekerja mungkin pada saat jam makan siang ya ajak satu orang untuk makan siang bareng ya, teman-teman bisa sharing konsep ke dia. Atau, misalnya jam kerja kantor itu misalnya 8:30 ya, teman-teman datang lebih awal lah gitu ya. Datang lebih awal 30 menit sebelumnya ajak lagi satu orang di kantor itu teman-teman edukasi dia ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya, pulang kantor gitu ya, pulang kantor jangan pulang langsung ke rumah gitu ya, usahakan, di dekat-dekat situ bikin janji temu gitu ya untuk, ngobrol gitu atau lewat Zoom bisa juga. Jadi sebelum pulang kantor usahakan deh Zoom dulu dengan satu orang gitu, contohnya seperti itu. Nggak harus ketemu langsung sih, boleh boleh nggak lewat Zoom, boleh aja gitu teman-teman ya. Nah kemudian, script rekrut ya, script rekrutnya itu sebenarnya juga simpel gitu ya teman-teman ya, kita intinya mengajak mereka untuk mereka memperoleh yang namanya penghasilan tambahan ya. Sekaligus misalnya kalau kita lihat nih ada satu teman kita ya, dia ternyata, pengen gitu ya satu keluarganya itu punya polis ya,
ada 2 kemungkinan, boleh teman-teman yang mengedukasi keluarga mereka sehingga teman-teman yang jadi agennya dia, berarti teman-teman dapat komisi ya dalam hal ini. Atau teman-teman ajak si, orang tersebut ya, misalnya si anaknya itu ya yang menjadi teman-teman ya, untuk dia jadi agen juga gitu loh. Kenapa? Karena kan omsetnya dia, keseluruhan itu kan juga nanti masuk ya sebagai, omsetnya kalian. Nah kira-kira seperti itu ya. Ininya, oke. Nah, itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Cukup jelas. Cukup jelas ya? Jelas, Kak. Iya, Oke. jelas. Oke, teman-teman, kalau udah, cukup jelas ya, nanti juga, rekamannya, saya kasih juga ke teman-teman ya, rekaman-rekaman yang kemarin masih ketinggalan saya kasih semua, sehingga nanti boleh didengar lagi ya di, Fast Track ini, ya. Nah, karena udah selesai, nanti, PR-nya jangan lupa dikerjain ya. Yang pertama kemarin itu kan, buat list nama ya, buat, list nama. Nah, nanti setelah ini saya akan atur waktu lagi untuk kita mulai, dari list nama itu siapa yang kira-kira teman-teman sudah mulai belajar untuk, sharing cerita gitu loh. Sharing cerita aja dulu, nanti mau lihat tanggapan mereka seperti apa ya. Nah, sebelum sharing cerita, teman-teman pelajari lagi, video-video saya, ya bagaimana membuka pembicaraan, konsepnya seperti apa yang diceritain. Berlatih dulu gitu, berlatih pada pasangan, pada, suami, atau pada, istri, pada pacar gitu ya, atau ke teman dekat ya, minta pendapat gitu, "Aku tuh ngomongnya kecepatan Kak? Ngomongnya terlalu datar Kak?" Gitu, atau ngomongnya kayak marah-marah Kak? Gitu ya, biar, mereka kasih pendapat gitu, seperti itu teman-teman, ya. Oke, sudah cukup semua? Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke teman-teman, kalau sudah, ini, thank you semuanya ya udah hadir pada malam ini, nanti kalau masih ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan ke saya ya. Thank you semuanya, selamat malam.